banyak istri banyak rezeki? Atau banyak anak banyak Kalau rezeki? properti aja yang boleh banyak ya. Properti boleh banyak, tetapi saranku sih jangan over juga. Misalnya kayak gini, over itu kayak gini sih. Penghasilan misalnya 30 juta. Ya. Oh, berani nyicil yang 8 jutaan. Oke. Terus penghasilan naik lagi ke 50 juta. Oh, nambah lagi. Oke. Yang cicilan 20 jutaan. Bisnis itu tidak selamanya juga bisa flat terus gitu loh. Ya. Yang bisa selamanya flat terus tuh ya robot trading sebelum sebelum scam. Hello Winmax Family, jumpa lagi di dalam channel Winmax Gallery. Winmax Family ya? Ulang. Gallery ya. Ulang. Hello Winmax Family, jumpa lagi dalam channel kita Winmax Gallery. Kali ini dalam episode dapat rumah pertama, kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, teman dan sekaligus sahabat lama, teman jadi partner ya ini. Ya, ini orang yang punya kreativitas yang tinggi banget ya, dan jiwa bisnisnya luar biasa. Kita kenalkan langsung Bro Riko Satria Chandra. Thank you. Bro Riko ini adalah founder dari Plaza Kamera yang sudah dibangun mungkin sudah belasan tahun usianya ya. 11 tahun. 11 tahun ya, masuk belasan berarti ya. Iya. Dan founder dari Aratamart ya. Nah, langsung saja kita ingin tahu lebih dalam bagaimana perjuangan Bro Riko tentunya untuk mendapatkan properti impiannya, tapi juga sekaligus kita mau tahu value-value yang beliau lakukan. Ya, kita bisa belajar. Ternyata untuk bisa mencapai satu buah tujuan, mencapai properti pertama yang diinginkan, tentu ada perjalanan yang harus dilalui ya. Nah, kita langsung tanya. Nah, langsung panggil Riko aja ya. Saya juga langsung panggil Budi. Riko ini teman dari udah lama lah kita teman ya, teman sudah lama banget dari berjuang dari nol, lalu akhirnya jadi partneran. Nah, Rik mungkin bisa cerita ke teman-teman kira-kira backgroundmu seperti apa, Rik? Oke, jadi kalau cerita background panjang sih ya, bisa 1 jam sendiri. Ya singkatnya aja lah, kelahiran Banjarmasin, terus kemudian merantau ke Surabaya sejak SMA, terus di kuliah ketemu Budi tahun 2001. Berarti kita kenal udah 21 tahun. separuh hidup kenal sama Budi. Dan kita pernah ya berbisnis lah ya, dulu berbisnis bareng kayak gitu, sehingga ya mengenal udah sangat lama. Dan terus kemudian pas kuliah itu juga nggak lulus. Kamu lulus langsung nggak ya? 7 tahun. Sama. 2001 masuk akhirnya. Oh iya, 2008 akhir. 2008 akhirnya wisuda bareng. Itu pun gara-gara di deadline lah ya, 7 tahun maksimum, betul. Akhirnya mungkin dosen juga udah bosen ini kok nggak lulus gitu. Ya udahlah, nih 2 orang diluluskan. Jadi sibuknya karena apa? Karena kita bekerja. Ya kita berbisnis, jadi bukan gara-gara malas kuliah. Karena semester 7 sebenarnya kalau aku ingat udah selesai semua sih. Udah selesai, cuma skripsi enggak males banget lah ngerjain gitu ya. Dosen skripsiku sampai punya 2 anak. Dia sampai bilang, aku sudah mengandung anak kedua, kamu belum lulus. Karena kita berdua ya sempat kerja bareng, terus kemudian ya aktif sendiri-sendiri kayak gitu. Intinya kita bekerja ya berbisnis kayak gitu, sampai akhirnya ya skripsi keteteran. Bahkan merit setelah itu ya, kurang lebih juga gitu. Ya setelah lulus pacarannya mirip sih sebenarnya, pacaran juga lama. Oke, jadi kalau ngomong sejarah hidupnya mirip banget sih. Nah, jadi yang setelah bekerja macam-macam lah, usaha macam-macam, sampai akhirnya di tahun 2011 zamannya Kaskus waktu itu aku mendirikan sebuah usaha namanya Plaza Kamera. Walaupun di awal namanya bukan Plaza Kamera, tapi Toko Doni waktu itu. Terus tahun kemudian berganti jadi Plaza Kamera. Terus kemudian waktu itu kita keep kontak sih ya terus ya waktu itu. Waktu itu di sebuah perusahaan konsultan kan. Jadi perusahaan konsultan sibuk banget.
Sesekali aku juga ngisi waktu itu ya, diminta ngisi training atau apa. Jadi kita berdua keep kontak lah selama itu. Jadi terus kemudian Plaza Kamera berkembang, ngerti dunia digital seperti apa sampai sekarang tokonya di Surabaya sampai Jakarta. Dan sekitar 2 tahun lalu sih mendirikan sebuah startup digital yang akhirnya ada pivot ganti bisnis model. Jadi Arata Mart eksisnya dari Juni 2021. Jadi 2 bulan lagi 1 tahun. Jadi sekarang ini baru masuk ke 10, bulan ke-10 yang geraknya di bidang grocery atau sayur-sayuran. Tua berarti ya? Iya, udah lahir-lahir. Jalan 10 bulan dan so far perkembangannya ya cukup bagus lah. Jadi kayak gitu sih. Jadi memang passionnya di dunia bisnis, di dunia digital, di dunia marketing ya seputaran itu dan juga ya senang hal-hal yang bersangkut paut dengan keuangan lah. Tapi yang aku tahu kan kamu sebelumnya juga pernah banyak sekali gagal dalam berbisnis kan? Betul. Ada yang kamu ajak aku dulu main kitek ya? Ah iya. Di Tunjungan Plaza ya? Iya, buka 3 di Tunjungan Plaza, Pasar Atom sama mana lagi tutup. Banyak. Itu masih ada ya bisnisnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kalau teman-teman tahu ya, dulu sempat di Tunjungan Plaza, Pasar Atom, ada satu lagi yang warnai kuku kitek. Ya, tapi kayak, bisa milih-milih model, karena kayak mesin kan? Betul, karena di print itu. Karena di print itu sempet lu jalanin juga kan? Betul. Tapi nggak lama. Hampir setahun lah ya itu ya. Hampir rugi setahun jalan. Ya diomong rugi waktu, rugi tenaga kayak gitu sih. Kalau hitung-hitungan kayaknya nggak terlalu. Rugi sih, cuma nggak sampai gimana. Beda ya. Tapi waktu ya habis ya. Gitu. Betul. Jadi ini kayak gini sih. Kalau kita berbisnis, maksudnya ini kan juga bukan bisnis pertama. Ya kamu pun tahu lah banyak nyoba-nyoba bisnis. Aku tahu ya sempat buka toko spare part juga. Maksudnya kita berdua ini nyoba banyak banget bisnis dan satu hal sih. Selama bisnis itu memang on our control. Memang kita tahu kita udah kontrol, kita udah usahakan dan ternyata fail. Ya udah gitu loh. Kita dapat pengalaman. Jangan sampai kayak zaman sekarang kena robot trading, invest banyak 10 juta, 20 juta, 1 miliar, 2 miliar, mungkin banyak yang lebih besar. Kita saking nggak ngomong paling masuk udah 2 miliar, nggak ngerti apa-apa, seolah-olah pasti untung, terus pas hilang sekarang, itu kita nggak dapat apa-apa. Pelajarannya nggak dapat. Pelajaran nggak dapat. Ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati, ada yang mungkin mau bunuh diri karena apa? Udah dikumpulin sekian lama. Jadi misalnya ditanya, lo berbisnis banyak nggak? Banyak. Gagal? Banyak. Tetapi nyesel nggak? Nggak bisa dibilang nyesel. Karena dari setiap bisnis itu kita ketemu teman baru, ketemu cara rekrut orang baru, tahu di TP itu sewanya berapa, kayak gitu kan. Dan selama kita memang benar-benar berusaha, toh hubungan kita, ya kamu gagal pun misalnya kan kita pernah partneran, nggak pernah musuhan gitu loh, karena bukan merasa wah aku ditipu, nggak makan lah, nggak makan duit orang, nggak makan duit orang, sama-sama kerja dan akhirnya memang fail, ya udahlah mungkin hokinya nggak pas atau momentumnya nggak pas atau memang ya bisnisnya not work gitu loh. Tapi kita udah sama-sama lihat, nah ini kita usahakan bener-bener loh sampai istilahnya apa ya, ke TP ngusungi mesin gitu ya. jam 8 pagi TP belum buka, kita udah angkatin mesin karena ikut basar sampai jam 5 sore baru makan waktu itu. Kita berpartner tuh juga saling ngeliat lah, orang ini memang udah mengusahakan. Kalau udah mengusahakan terus gagal, ya udah mau apa yang mau disalahkan. Dan bisnisnya juga legal kan, legal. Bukan bisnis yang aneh-aneh kan ya. Itu. Jadi itu yang mungkin pengalamanku ya selama ini. Bisnisnya juga produknya menguntungkan orang lain juga. Iya, kalau testimoni bagus ya, seneng orang lihat. Cuma mungkin waktu itu apakah pricingnya nggak pas misalnya, atau posisinya nggak pas, atau ya mungkin banyak faktor lah ya. Cuma sedikit bongkar dikit ya, yang aku tahu dari kamu Erik ya. Jadi waktu itu kan sempat kita habis lulus kuliah kan, yang nggak lulus itu kan sempat aku juga ngikuti, kita nggak ketemu tiap hari tapi kan tetap saling kontak. Kamu kan sempat jadi fotografer, prewed, suka foto-foto, hobi ya maksudnya. Tapi nggak sempet jadi fotografer profesional nggak? Tapi foto-foto, hobi. Itu sebelum buka toko Plaza Kamera. Setahun seneng foto itu tahun 2000. Seneng foto dari dulu, dari SMP itu udah pegang digital cam waktu itu.
pegang DSLR pertama kali itu 2018. 2018 buka toko 2008 ya. Buka toko itu 2011. Jadi memang 3 tahun itu hobi foto, ya sering posting di Facebook, ikut apa? Lomba foto. Ikut lomba foto, ikut hunting. Orang kan? Bukan, itu model. Oh, model. Itu model. Jadi nggak pernah benar-benar kerja sih. Jadi bisnis Plaza Kamera itu bisnis yang awalnya dari hobi. Dari seneng, terus ngelihat ada peluang, oh ternyata kok menemukan lensa waktu itu susah. Lensa Sony waktu itu. Nah, Sony itu rupanya divisi yang dibeli dari Minolta. Jadi lensa-lensa Minolta lama itu bisa masuk ke bodinya Sony. Nah, itu yang aku ngambil dari Amerika lewat eBay. Lewat eBay masuk, disitulah ngerti ngirim barang dari luar, bea cukai kayak apa, kenal sama orang kantor pos kayak gitu-gitulah. Jadi itulah uniknya sih kalau kita ngomong berusaha dan ketemu banyak orang, intinya kayak gini sih. Kita nggak pernah tahu nanti orang ini bisa bertemu lagi takdirnya kita itu kapan gitu loh. Itu kadang aneh sih, kehidupan tuh aneh lah. Jadi makanya kalau aku biasanya kalau ngomong ke orang paling dijaga itu nama. Soalnya sekali namamu rusak itu susah banget mendapatkan kembali. Tapi sekali namamu harum, kamu nggak pernah makan duit orang, someday kamu butuh apa, itu selalu ada yang bantuin. Uluran tangan, ya. Uluran tangan tuh selalu ada gitu loh. Dan maksudnya kita hidup kan kita maunya enak ya. Ada beberapa momen hidup kita juga enak, tapi ada beberapa saat mungkin ya nggak enak gitu loh. Tetapi kalau nama kita bagus, sejauh ini dimudahkan lah istilah orang ya, dimudahkan hidupnya. Jadi ya kerjaannya awalnya kayak gitu sih, hobi, akhirnya jadi bisnis Plaza Kamera. Tapi merinding juga ya dengerin ya. Jadi awalnya nggak berpikir akan buka Plaza Kamera kan? Enggak, tapi seneng aja. Waktu itu buka financial planner. Iya. Dan soalnya waktu itu ngisi training soal financial planner. Sempet talk show di mall-mall juga kan bro? Sempet, ke sekolah-sekolah kita banyak sih ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Kita nyoba bangun portfolio lah. Rico ini fokus orangnya, jadi kalau dia belajar sesuatu, mau ikut financial planner, mau jadi financial planner, kamu kan ikut semua seminar kan waktu itu. Ngambil program mahal juga diambil. Ya kayak yang pialang saham juga. Jadi kamu banyak kan harusnya di belakang kan. Gelarnya banyak. Cuma nggak pernah tamat. Tapi nggak pernah dipakai semua. Jadi ya senang belajar aja lah. Senang belajar, senang kalau memang bisa ternyata kita bisa. Nah ini teman-teman uniknya. Jadi kalau kita lihat kemarin kan kita lihat di video yang sebelumnya juga dengan Ivana Tantoyo juga ya. Dia jadi EO, event organizer. Lalu tiba-tiba kemampuannya kepake pada waktu dia mendevelop perumahan The Grand Kenjeran di situ. Sama juga dengan Rico ini. Jadi do your best. Apapun yang kamu kerjakan sekarang itu mungkin belum ada uangnya. Mungkin belum hasil uang. Betul. Tapi kalau kamu do your best itu yang Rico tadi ngomong. Kadang sesuatu kita dapat network lah. Betul. Ilmu ya, apalagi zaman sekarang knowledge kan? Apalagi zaman sekarang ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Kita tuh gampang sekali menunjukkan karya. Zamannya kita dulu masa Friendster enggak lah kan, jadi nggak ada. Iya ketuaan. Ya mungkin kayak Facebook lah atau apa, itu akan jauh lebih gampang menemukan karya. Tetapi even kita nggak berkarya pun, kita belajar bener-bener, melakukan bener-bener jangan terlalu berharap bahwa bosku nggak perhatian sama aku. Tapi sebenarnya dapat manfaat tuh kita sih. Bukan perusahaan atau bosnya kita. Betul. Itu yang unik karena ada satu hal sih yang aku pelajari juga ya. Katanya sekarang itu orang tuh cuma inget untuk satu hal. Jadi maksudnya kayak gini, kalau misalnya ditanya, temenmu yang paling pinter, misalnya temenmu siapa yang kontraktor, kita paling cuma inget bisa satu orang toh. Yang spesial ya. Yang spesial, yang paling bagus, yang kita referensikan, udah ini aja lah, ini paling bisa dipegang. Kita mungkin kenal banyak kontraktor, tetapi begitu kita mau ngereferensikan, paling cuma satu atau dua yang kita referensikan. Betul. Karena Ya itu nama baik tadi. Ngereferensikan kan juga beban, Hendrik. Betul. Beban juga loh. Karena kan trustnya sama kita. Berarti kita memberikan trust ke orang lain lagi. Ntar kalau salah kita yang ditelepon. Kalau dapat uang nggak apa-apa, kalau nggak dapat ya. Kadang nggak ikut duitnya tapi ikut diomeli. Cuma itulah yang paling penting sih. Jadi kadang event staff-staffku di kantor.
Karena ada temen misalnya, aku butuh kayak gini. Oh ya udah orang gue aja, misalnya megang advertising gitu ya, Google Ads atau apa. Ya udah orang gue aja ke tempatmu. Nanti kamu kasihin berapa terserah kamu lah. Dan orang gue pun seneng kan, dapat project tambahan, ngerjain itu, ngajarin sekilas dan ngeset segala macam, terus dikasih ada yang 200.000, pernah dikasih 500.000 kayak gitu kan, seneng. Ya nggak usah thank you sama aku tahu kemampuanmu dan aku nggak kepikir orang lain gitu loh. Ya kamu tak suruh ke sana, aku bantuin teman seneng, staffku pun seneng. Jadi ya win-win lah gitu loh. Makanya terlepas dari kerjaan kita apa, berbisnis atau enggak, sebenarnya ya lakukan yang terbaik. Usahakan selalu, kalau bisa ngomong iya, jangan ngomong enggak. Ngomong iya, nanti coba tak pelajari dulu gitu loh. Aku lebih seneng mentality kayak gitu sih. Jadi opportunity-nya nggak hilang. Opportunity-nya nggak hilang. Kalaupun nggak bisa, akhirnya cari temen yang bisa, ikutin proyek, nggak apa-apa kasihkan dia, tapi kita ngikutin di sebelahnya. Iya. Nah, jadi jangan jangan taruh kepentingan kita itu selalu yang duluan. Kadang nggak perlu gitu. Misalnya contoh ya, misalnya bikin podcast gimana? Kenapa nggak tawarkan diri, misalnya ikut, aku bantuin podcastmu ya, aku pengen tahu kayak apa. Kita ya, maksudnya tergantung ya. Kalau kita biasanya kita di lingkungan yang seneng juga lihat orang lain berkembang, kan kita mau kan bantuin. Seberapa banyak sih orang yang kontak kita misalnya, Pak aku mau belajar dong sama kamu. Dikit kan? Dikit banget. Padahal lucunya kalau ada orang ngomong kayak gitu, mau nggak? Mau kan? Karena jarang banget kan kita nemu kayak gitu. Nah itu keyword sih sebenarnya. Asal jangan minta mahal bayaran ya. Nah, jangan minta bayaran dan selalu tawarkan bantuan. Jadi misalnya, Pak aku mau belajar sama kamu, aku bisanya ini. Kamu mau? Boleh nggak aku tawarkan jasa kamu, nggak usah bayar. Pak profil IG-mu misalnya jelek. Tapi jangan ngomong jelek lah, tersinggung. Pak profil IG-mu bukan kayak picture kan? Iya. Atau misalnya fotografer ya, fotografer. Pak profil pic-mu kok kurang ini ya, kurang profesional. Boleh nggak aku fotoin? Nggak usah bayar. Tapi nanti tak jadikan portfolio. Seneng kan? Oh ya wis mau gitu kan? Kita datang ke tempatnya, malah dengan senang hati kita videoin, wah ini hasilnya, dapat portfolio. Tapi apakah banyak orang melakukan itu? Jarang banget. Karena selalu mikirnya transaksi. Iya, kamu mau kayak gini, trade terus kan ya? Betul. Trade terus di situ. Tergantung ya, kalau udah top banget sih ya, trade ya kalau belum apa-apa. Tapi kalau belum apa-apa ya jangan kayak gitu. Nah ini prinsip lah ya, prinsip. Jadi ada rantai yang kita ini sedang susun teman-teman. Kayak kita jahit ya. Apapun pengalamannya ini kalau kita lakukan bener-bener, plus kita juga memang nggak makan orang ya. Itu rantainya ini nyusun kita entah kemana nanti. Nggak tahu ujungnya kemana. Nggak tahu. Mungkin di sini nih nggak dapat apa-apa Mas Yan. Bisa jadi. Masih kita kuliah dulu, kerja juga sampai ke Mojokerto, sampai ke Jakarta, naik kereta, mandi di jalan. Tapi kan akhirnya dapat ilmu yang public speaking lah, kita paling ngomong ya. Public speaking, jualan, keberanian jualan, keberanian ngadepi orang, kepercayaan diri juga naik. Ditolak ya nggak apa-apa. banyak hal. Ya kita udah tahu lah ya teman-teman industrinya apa. Jadi banyak pengalaman sih, di sana yang bahkan kenalannya sampai hari ini loh. Banyak yang sampai hari ini masih keep contact, beda bisnis, beda usaha kayak gitu. Tapi aku ingat kamu dulu pernah kasih training di sini, aku seneng dan segala macam. Itu pikir-pikir gila juga ya. Coba kalau dulu itu kasih training nggak ada duitnya, males-malesan, nggak ada orang yang impress ke kita, nggak ada yang nggak ada yang mikir bahwa someday kita jadi apa gitu. Bahkan kita sekarang walaupun udah semakin menua ya, tapi kan kita masih 20-30 tahun lagi kan hidup mesti. Dan banyak hal bisa terjadi dalam 20-30 tahun ke depan gitu. Jadi selalu merasa muda. Transaksiku yang ratusan M itu juga dimulai dari ngasih training tanpa saya minta bayaran. Wow. Itu. Betul. Nggak mau dibayar, Rick. Di sana. Aku bilang minta nomor rekening, enggak, sungguh enggak usah. Itu. Tapi nuainya 3 tahun kemudian. Iya, coba kalau nggak sabar ya. Coba kalau nggak sabar, pagi ya kan di situ. Iya. Jadi akhirnya transaksional akhirnya, fenomenal akhirnya kan di situ. Ya ini kita yang nggak tahu. Nah,
Gimana kalau orang-orang yang ngerjain bukan hobinya, Rik? Kita kan keberuntung kerjain karena hobinya. Karena senang, atau ya kalau dia ngomong hobi dulu ya enggak. Dulu pikir-pikir juga sengsara gitu kan. Cuma maksudnya apa yang kita jalanin kan kita berusaha waktu itu ya menyenangi aja. Dan mungkin kayak gini ya, mungkin zaman sekarang itu kita banyak terinfluence hal-hal yang motivator katakan, atau kita ngeliat di Instagram banyak orang sok bijaksana. Dulu kan enggak kan. Iya, iya. Dulu kerja ya kerja gitu loh. Kalau mau denger kayak gitu-gitu bayar kan, Rik? Bahaya. Akhirnya kan misalnya dikit-dikit healing gitu. Kita mikir dulu ya nggak ada gitu loh, healing kan. Jadi keliling Surabaya seharian bisa ketemu 6-7 orang, pulang rumah capek, kerjaan kuliah nggak keberes. Tapi somehow apa ya, kalau dilihat sekarang ya itulah yang membentuk kita saat ini kan. Kita mau ditempatkan kemana aja kita siap gitu loh, nggak manja lah istilahnya. Jadi gimana kalau nggak passionnya, nggak hobinya? Susah ngomong sih, karena apa? Nggak ada yang akhirnya benar-benar bisa menjadi hobi kita. Atau kalau misalnya kita sekarang hobinya cari duit mungkin ya. Selama dapat duit ya udah. Nah itu akhirnya nanti masuk ke robot trading. Iya. Itu motivasinya cuma numpang kan, Rik? Nggak ada impact untuk orang lain kan sebenarnya. Betul. Mungkin kalau misalnya bayangannya adalah apakah yang dicari cuma duit? Kita ngomong kalau aku sih apakah ada added value dari sebuah pekerjaan? Yeah. Yang ngomong misalnya terjun ke Arata gitu ya. Apakah motivasinya itu senang sayur-sayuran? Nah, enggak gitu. Kan beda sama pelasa kamera kan? Betul. Pelasa kamera aku hobi kan tadi, senang foto. Kalau hobi masak kamu, Rik? Enggak kan? Enggak. Ya istri hobi masak gitu kan. Kalau aku ya hobi makan. Jualan sayur, buah, bumbu. Sebenarnya kalau ngomong hobi, terus misalnya kita pengiriman start jam 5:30. Tiba-tiba aku sering bangun jam 4, sudah sampai kantor jam 5. Hobi nggak bangun pagi? Enggak gitu. Senangnya ya bangun, tidur lagi bentar gitu. Itu paling enak kan. Tidur setelah bangun. itu paling enak. Dan ya siapa yang seneng gitu loh. Bangun sesubuh itu. Jadi kalau dia ngomong seneng, enggak juga. Tetapi kenapa akhirnya tetap semangat ngerjakan itu? Karena apa? Satu, kita tahu bisnis ini bisa besar. Kedua, impact-nya besar. Impact-nya besar buat apa? Banyak pekerja kita yang ibu-ibu yang sebelumnya kena pandemi, nggak ada kerjaan. Terus sekarang dapat pekerjaan yang layak di Arata. Mereka jadi tenaga sortir. Terus kurir, kita ada 20-an kurir sekarang. Itu semua ojek online. Dimana pas pandemi mereka drop juga, apalagi pas pagi kan kalau ada anak sekolah, orang kantor kan masih lumayan lah dapat ngirim orang kan. Tapi kayak makanan kan jarang kan. Kita pesen layanan makanan pagi-pagi gitu. Di Arata mereka bisa ngejar ngirim barangnya kita, satu orang 5-8 alamat, mendapatkan ya 60.000 sampai 100.000 sehari. Sangat enak gitu loh. Jadi bukan enak luar biasa besar, enggak, tapi cukup, dan kerjanya cuma 2-3 jam gitu di pagi hari. Sehingga ada impact. Belum lagi kita ngomong impact ke customer. Ada satu ibu-ibu itu yang areanya sebenarnya nggak masuk area layanan kita, di Sukodono kalau nggak salah. Kita itu nganter ke seluruh Surabaya Sidoarjo, tapi Sidoarjo yang satu garis lurus sampai ke Candi. Jadi kalau dari Waru, Gedangan, Kota, Candi itu melayani satu garis lurus lah. Nah Sukodono ini kan agak beda arah gitu. Ada mentan ke daerah ke arah Krian lah misalnya kan, masuk Sukodono. Tapi dia ngomong kayak gini, aku ini kenapa pengen Arata tetap ngirim ke aku, karena anakku 2 masih kecil. Aku mau keluar belanja ke pasar tuh nggak ada. Mau pakai layanan lain juga aku pernah belanja di Arata dan aku tahu barangnya bagus. Nah hal-hal kayak gitu yang kita mikir, kita ini satu menciptakan impact untuk internal, tapi kita juga menciptakan impact ke customer ini yang puas belanja sama kita karena banyak kemudahan gitu loh. Mereka nggak perlu, ya kalau kita ngomong pandemi kan orang beli karena terpaksa lah. Karena takut keluar, kena virus dan segala macam. Tapi per hari ini pun kita kiriman masih banyak. Artinya apa? Padahal orang udah normal kan sekarang. Sekarang udah normal. Tetapi ternyata orang tetap nyaman gitu loh dengan transaksi kayak gini. Jadi
kita memberikan karena added habitnya value. mungkin udah terbiasa kan ya. Sebagian besar seperti itu. Sehingga intinya apa? Kita ini memberikan value lebih kepada customer kita, kepada internal kita. Nah, bisnis atau cari duit tuh selalu ada hal seperti itu. Ada added value-nya nggak? Jualan properti. Yang jual seneng, laku, yang beli juga seneng dapatkan properti. Jadi waktu transaksi ada duit terlibat di sana. Ada yang diuntungkan, tetapi apakah ada yang dirugikan? Enggak. Karena transaksi itu kalau rugi nggak mungkin. Nah, kalau yang jual ngerasa kemurahan, itu mungkin wajar lah. Tetapi kalau misalnya ya udah nggak jadi transaksi, jangan, aku yang butuh duit gitu kan. Tapi feel kemurahan itu sangat wajar. Tetapi apakah rugi? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong rugi. Dua-duanya diuntungkan. Agent kita yang membantuin kita juga seneng. Betul karena itu mereka kan. Betul. Itu added value semua. Itu added value buat penjual, added value buat yang menjualkan agent added value. Yang di sini juga ada nilai penambahan nilai semua. Di mana semua orang untung, nggak ada yang rugi. Nah, tapi kasus yang tadi di investasi bodong, misalnya kita nggak ngomong robot trading, di investasi bodong. Apakah ada yang dirugikan? Ya pas jeblok kayak gini ya banyak yang dirugikan. Tapi waktu awal kan mereka nggak berpikir itu merugikan. Betul. Tetapi apakah masuk akal? Nah ya itu. Ya. Kadang-kala masuk akalnya itu di sensor. Betul. Karena keinginan untuk dapat uang gampang. Betul. Gitu. Ya kasus kayak gitu kan selalu ada. Dari dulu ada. Iya, kita juga ada kan. Gitu. Dari zaman kita udah ada, tapi saking kita udah ngalami beberapa cycle, udah pernah kayak gitu, udah pernah duit hilang atau apa, akhirnya pas ketemu ini kayak hilang ya, ini, itu. Ya itu gitulah ya. Intinya kalau misalnya kita bekerja sekarang, entah ikut orang, entah berbisnis, selalu tanyakan apakah aku bisa menjadi orang yang lebih baik, apakah kerjaanku ini ada added value-nya. Nah ini kan buat perusahaan, enggak loh, kita misalnya editor kita gitu ya keluar, ini jadi portfolionya dia juga kan gitu loh. Jadi dan kalau ada challenge tertentu ya kita harus upgrade gitu, gak boleh nyerah terus ya udah kasihkan ke orang. Rick, aku mau tanya, dari dulu aku pengen tanya ini ya, tapi ini agak melenceng ya. Kita sama-sama pacaran udah lama ya. Sama-sama sibuk. Apalagi kamu sekarang bisnisnya tambah banyak, pasti tambah sibuk ya kan? Kamu termasuk yang suami romantis gak sih, Rick? Ini podcastnya tentang rumah pertama tapi melenceng dikit. Termasuk romantis gak? Karena aku gak termasuk katanya. Enggak juga. Karena kadang-kadang kalau kita sibuk kerja itu, makanya sejak pacaran kan kita udah kerja kan? Betul. Waktu pacaran udah kerja. Iya dari mikirnya awal. itu udah cari uang, cari nafkah kan. Pikirnya tuh udah nabung untuk beli rumah, nabung untuk beli properti. Aku ingat Rico ini yang ngasih aku buku dan ngenjotin aku untuk baca. Ada 2 buku yang aku masih ingat banget, yang kamu sarankan itu tiga. 1 berpikir jiwa besar, 2 punya Robert Kiyosaki, ya kan. Yang ketiga itu adalah Save or Sorry. Gitu. Save or Sorry, aku sampai lupa loh. Save or Sorry itu tentang nabung. Tentang nabung. Iya. Nabung. Di situ. Ya, kalau materinya Get Wealthy gitu kan. Yang aku bikin jadi Get Wealthy. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita udah kerja itu prioritas pria ya, ini mungkin ya, ini agak melenceng nih ya, wanita-wanita yang ngomong suaminya nggak romantis, ini pembelaan diri, ngomong di podcast kan. Kadang-kadang kalau waktu masih pacaran sudah kerja, mikirnya cuma 2, sekolah sama pacaran kan. Jadi nggak mikir aneh-aneh, tapi ada waktu udah married, mikirnya kan lain bro. Mikirnya kan nggak cuma pacaran, tapi gimana nafkain, gimana achieve, menyiapkan masa depan dan lain sebagainya. Sehingga pikiran terbongkar. Terpecah kan di situ. Nah, nyambung bagi di situ. Nah, nyambung ke sana. Nah, caramu ngelola keuangan yang kamu dapat di rumah tangga gimana, Rick? Prinsip kamu nabung lah di situ. Mungkin aku nggak bisa ngomong yang terbaik atau yang pasti kayak apa ya, karena aku ngerasa sampai hari ini pun masih belum menemukan balance gitu loh. Maksudnya
istilahnya ini kan kita ini kayak juggling kan sebenarnya. Kayak orang sirkus itu juggling. Jadi yang dipegang bolanya kalau sirkus kan awalnya main 2 bola, 3 bola, 4 bola, lama-lama 8 bola. Lama-lama tambah hebat pakai pisau. Pakai kaki. Iya, pakai kaki. Bawahnya terus muter balik gitu kan. Kadang-kadang kita berada di situasi yang kayak gitu, ngurusin anak lah, ngurusin istri, ngurusin kerjaannya nggak cuma satu, ngurusin secara sosial, ngurusin orang tua, adiknya atau saudaranya ada yang kena utang, jadi kadang spektrum kita itu nggak simple gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita ngomong kita jadi orang yang dipercaya oleh banyak orang. Sehingga apa-apa kayak dicari, padahal yang nggak ikut ngurusin gitu loh. Tiba-tiba apalagi jadi yang paling mampu di keluarga. Yes, apalagi harus seperti bantu. Itu. Jadi yang paling mampu atau yang dianggap paling mampu. Iya. Karena belum tentu. Kondisi keuangan tuh kita ngelihat orang tuh hidupnya enak, belum tentu apa yang terlihat itu sesuai dengan kan? Betul. Kadang ada yang kita mau tampilkan, ada yang kita nggak mau tampilkan. Jadi aku ngomong apalagi yang dianggap paling mampu. Nah jadi aku nggak bisa ngasih saran sih sebenarnya karena apa? Kalau misalnya tadi ditanya suami romantis apa enggak, tapi berusaha gitu untuk romantis walaupun feel-nya aneh gitu. Aku nggak kayak gini. Karena tipe kayak kita ini mungkin tipe orang provider ya. Provider tapi bukan pleaser gitu loh. Pleaser itu apa ya? Gampang memuji orang, romantis kayak gitu, bisa kayak bikin orang tuh senang banget sama kita. Tetapi kalau kita ini ya aku dan kamu mungkin lebih ke arah provide. Jadi yang penting kamu bisa makan enak, anak-anak sekolah bagus, bisa liburan. Tidak seperti konglomerat mungkin. Rumah nggak bisa yang super gede, tetapi paling nggak ini better daripada kehidupan kita dulu. Ini lebih baik daripada kehidupan aku dulu. Kan seperti itu, sehingga kita tujuannya adalah memprovide itu semua, whatever it takes, caranya bagaimana, mau jungkir balik atau segala macam, aku menyediakan. Nah tapi lebih dari menyediakan, aku nggak bisa gitu loh. Maksudnya kok nggak romantis, kok nggak ngirim bunga, ulang tahunnya kadang aku lupa. Mantan terjadi juga. Anakmu ulang tahun loh besok. Oh iya ya. Ayo beli kue. Misalnya hal-hal kayak gitu kan. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah ya pokoknya pas uang sekolah ada, kalau anak mau liburan kayak apa, trip dan segala macam yang kita pikirkan itu gitu loh. Tapi untungnya istri juga memahami kan ya bro ya. Sebisa mungkin memahami, ya diajak ngomong. Akhirnya ujung-ujungnya apa sih? Komunikasi lah. Tetapi apakah nggak boleh romantis? Boleh. Cuma mungkin pesannya ini yang aku ngomongkan juga dengan istri. Kalau kamu memang butuh ngomong gitu ya. Kalau kamu memang butuh ngomong aja gitu loh. Aku mau tas. Ya misalnya kalau misalnya kita ngomong bukan barang ya, nggak harus barang. Misalnya, ayo peluk aku. Ya udah ngomong aja. Jangan di dalam hati. Kok nggak dipeluk-peluk? Sih. Akhirnya manggal. Udah cinta dipeluk itu. Iya. Disindir-sindir. Ngeliatin Instagram orang. Oh ini loh bojonya kayak gini. Oh iya romantis. Kan kode gitu loh. Ya kayak gini gitu kan. Padahal sebenarnya momen-momen yang sangat spesial itu malah nggak ke-post di Instagram seharusnya. Betul. Karena kita lupa. Iya. Karena saking spesialnya kan. At the moment. Aku sering lah ketemu orang ngobrol banyak, terus pas pulang, oh ya aku nggak foto-foto ya tadi ya. Karena ya kita hadir at the moment, kita bahkan enjoy. WhatsApp mungkin kita taruh kayak gitu, nggak kebales. Ya hal-hal kayak gitu sih. Ya aku ngomong lebih ke arah apa ya, tipikal kita memang seperti apa. Karena kalau mau dibalik juga mungkin istri kita juga nggak mau. Udah aku romantis ya, bisa pinter, bisa muji kamu kayak apa, tapi misalnya nggak provide, karena ada orang juga yang kayak gitu. Provide sama yang tadi pleaser. Maksudnya pinter, aku nggak tahu istilah benernya, cuma bisa memuji, bisa bikin orang seneng berbunga-bunga gitu. Apa ya? Tapi nggak provide. Tapi nggak bisa provide. Pas butuh ini nggak ada. Betul. Yang paling ideal bisa dua-duanya sih sebenarnya. Itu challenge kita lah. Challenge kita misalnya udah jadi seorang provider yang bagus. Ya gimana jadi seorang yang lebih romantis gitu loh. Tetapi jangan berharap akan sangat bagus dua-duanya. Mungkin susah gitu.
Mungkin susah karena nggak kepikiran. Ini boleh di-share lah ke yang mengalami punya problem seperti itu. Cuman memang itu butuh kebesaran hati seorang istri juga kan. Di situ. Ya harus ya ini kan harus dua-duanya sama-sama, harus sama-sama ngomong dan nggak bisa salah satu merasa menang, satu merasa kalah. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti kalah juga gitu. Ya, untungnya istri kita sama-sama juga nikmati kita hidup mulai dari bawah kan. Betul, dari berjuang nggak kan. punya apa-apa. Jadi mau nggak mau udah tahu ya kan. Betul. Susahnya nggak punya apa-apa itu bukan minus ya, bukan minus ya, bukan susah yang gimana, tapi ya memang nggak ada apa-apa, nggak ada privilege. Ya kita berdua, kalau aku ngomong sih ada privilege juga lah. Terlahir dari keluarga ya yang cukup pak. Yang cukup. Ya. Ya toh bisa sekolah yang bagus, kuliah yang bagus, dibekali mobil. Itu udah bukan sebuah privilege. Ya. Bukan benar-benar zero. Jadi buat teman-teman nggak bisa juga misalnya, oh itu enakan kamu, enakan aku atau enakan si itu, akan selalu ada kayak gitu sih ya. Cuma paling nggak ya tadi standar kita udah di sini, yang kita mau capai dengan keluarga kita adalah yang lebih baik lah, bukan lebih turun. Kalau memang lebih turun ya kita tahu kita memang berjuang untuk naik gitu. Harik, lalu kemudian masuk ke saat kamu berhasil sudah ngumpulin pundi-pundi aset, ya kan? Kamu tentu kan bisnismu kan perputarannya juga luar biasa. Ada barang yang harus di stok. Beda kalau agent properti kan ada barang yang di stok ya. Di situ. Nah akhirnya ceritanya kamu bisa membeli satu buah properti impianmu. Nah properti pertama ya. Properti pertama sama perjuanganmu. Gimana caramu save money kok bisa sampai akhirnya bisa terbeli? Karena jujur ya, sekarang ini sering aku omongan juga, nggak banyak anak muda yang mampu dan mau berani beli properti. Karena harga properti itu tambah lama tambah. Sekarang aja kita udah ngomong rata-rata tanah di Surabaya itu 3 kalinya UMR. Rata-rata loh ya. Di situ rata-rata 3 kali. Ya gitu. Betul. Bangunannya rata-rata 1 kali UMR harganya. Sampai 2 kali UMR. Artinya kalau untuk beli 100 meter itu sama dengan kalikan 3 aja. Butuh 300 bulan. Betul. Di situ. Iya. Nah, boleh kamu berbagi kira-kira? Ini akan selalu terjadi masalah di kota besar ya. Maksudnya properti itu semakin mahal, tetapi mungkin kayak gini ya, pandangan orang bisa berubah. Termasuk pandangan gue sebenarnya. Pandangan juga bisa berubah. Ya ini kita ngomong soal value of life aja ya, dimana nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Cuma ini kan ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, gimana caranya waktu itu membeli properti pertama, dan apa pandangan terhadap misalnya anak muda yang mungkin secara income lebih sulit sekarang bukan lebih sulit ya, dari dulu juga sulit sih sebenarnya. Dari dulu udah sulit untuk mendapatkan properti pertamanya dia. Aku jawab yang pertama dulu aja. Waktu itu kan buka usaha Plaza Kamera. Sewa tempat waktu itu. Sewa tempat, nggak punya duit. Walaupun orang tua mampu, tapi waktu itu tidak meminta juga. Ya benar-benar usaha sendiri lah. Fasilitas ada, ya dikasih mobil apa segala macam. Tapi untuk dipakai sehari-hari, bukan untuk dijual terus dijadikan modal usaha gitu loh. Jadi waktu itu benar-benar modal awalnya itu muternya pakai kartu kredit. Jadi belinya lewat AliExpress. Kartu kredit limitnya 3 juta aja waktu itu. Cuma 3 juta beli dari AliExpress. Kan? Dibayar sebelum ini kan, sebelum jatuh tempo. 1 bulan ya. Waktu itu dikirimkan pakai IMS, atau layanan Pos Indonesia yang kirim dari luar negeri seminggu apa 2 minggu waktu itu nyampe. Secepatnya dijual, dapat duit dan profit, dibayarkan dulu, baru belanja lagi. Terus diputar kayak gitu, berkembang sampai akhirnya usahanya lumayan. Waktu itu masih kontrak tempat. Nah, sampai akhirnya ngincer daerah tengah kota. Karena sebelum usaha yang Plaza Kamera ini sempat buka konsultan keuangan, financial planner itu nyewa garasinya kenalan. Garasinya kenalan. Ukuran 3x10 waktu itu kecil banget. Di pusat kota itu. Ya, di pusat kota. Seneng daerah situ karena pulang ke rumah juga nggak terlalu jauh. Jadi sering banget lah muter-muter sampai akhirnya ketemu di toko Plaza Kamera sekarang, Mangkunegara nomor 11. Lihat iklan di koran, wah ada dijual di tengah kota ini. Masih masuk tengah kota lah. Datengin jam 8 pagi. Lihat rumah hancur lah kayak gitu. Terus jam 9 langsung ketemu sama owner. Jam 11 DP.
Jadi 2 jam. Ya 3 jam lah total. Ini favorit para agent ini ya. Tapi waktu itu nggak sama agent. Jadi si omnya ini pemilik salah satu hotel lah di Surabaya, ya orang kaya. Itu jadi mes karyawannya dia waktu itu, cuma udah lama kosong. Jadi dia jual. Itu tetanggaku bro. Ya, dekat rumahmu. Dekat rumahmu. Jadi tahu lah orangnya siapa. Jadi akhirnya yaitu jam 8 terus datang ke Bubutan, ke tokonya dia, ngomong-ngomong, so kayak gini, aku minta kayak gini, nego kayak gini, mau tak pakai buat ini, intinya ngomong enak lah, nego, nggak terlalu jauh. Aku tahu memang bukan good deal ya, maksudnya bukan murah, ya harga pasar. Cuma beda ya, maksudnya kalau di tengah kota itu kan barangnya susah. Ada pun gede-gede. Betul. 600 meter persegi lah di Dr. Sutomo, di Trunojoyo, Imam Bonjol, 500, 600 ribu. Buset, duitnya siapa gitu kan. Dapat ini luas 200. Pas ya? Pas 210 kali 20. Masih ideal. ada ya padahal ya? Masih ada, luas segitu. 200 kan susah kan? Iya. Nggak bener-bener premium ini, karena dekat situ juga bukan yang rumah mewah. Tapi akses tapi komersial. Komersial. Akhirnya sebelum ada KFC hotel belum ada. Nah, udah ambil itu, akhirnya deal, ngajukan KPR, ke banyak bank, ngajukan semua, akhirnya ada goal dengan salah satu bank lah. Goal sama salah satu bank, dan itu deg-degan. Karena cicilan setiap bulan waktu itu kalau nggak salah 8 juta. KPR-nya 700 lah. Dealnya berapa nggak usah ngomong lah ya. Pokoknya KPR 2012 apa 13. 2012 2013. Naik-naiknya properti harganya belum terlalu. Berarti tapi udah sempat vakum lama. Ya 2012 kayaknya. 2012. Jadi properti itu sempat drop jauh dari 2008 tuh kan sepi banget properti. 2012 tuh baru mulai naik. Betul. Nah itu susuknya ini jual kalau nggak salah, sempat lihat iklannya dulu di Toko Bagus ya sebelum OLX. Itu tahun 2017 atau 2018? 2007 atau 2008. Nggak laku-laku dia? Nggak laku-laku. Tapi yang hebat sama dia, setiap tahun tuh dinaikin harganya. Jadi kalau orang nggak laku diturunin, dia nggak laku dinaikin. Karena mungkin dia udah orang lama lah ya, udah tahu siklus ekonomi kayak apa. Someday ini pasti kemakan. Pasti kemakan, jadi nggak usah takut. Nggak BU juga orang. Ya udah, ini cuma satu dari sekian puluh atau sekian ratus aset, jadi naikin aja setiap tahun sama dia. Nah jadi akhirnya kebelilah. Pokok pinjamannya 700 juta kalau nggak salah, cicilan sebulan 8 juta. Awalnya buka berapa, nawar berapa, ingat nggak? Nggak ingat ya. Tapi selisih nggak jauh kok, beda 10% aja kok waktu itu. Boleh tahu harganya waktu itu? Aku lupa ya. Lupa. Di bawah 1? Di atas 1. Tapi masih 1 eman. Nanti 1 M. Cuma tanah lah, hitung tanah lah. Itu cuma 5 juta. 5-6 jutaan lah. 5-6 jutaan. Aku lupa. Nggak lebih sih. Kalau sekarang kita ngomong 5-6 juta itu udah dapatnya nggak di Surabaya. Iya, udah. Pasti nggak komersial. Betul. Tapi waktu itu juga harganya udah ngos-ngosan kan? Waktu itu udah lumayan juga. Iya bro. Itu Avanza bisa dapat 10 mobil itu bro. Avanza baru keluar berapa tahun ya? Masih 100 jutaan paling. Iya, masih 100 jutaan. Heboh kan waktu itu Avanza mobil 100 jutaan dapat lengkap. Iya, aku punya APV tahun berapa itu? Ya, APV warna gold. Legend lah. Pakai kijang kapsul. Kapsul. Oke, jadi di waktu itu 700 juta, cicilan 8 juta dan deg-degan. Karena apa? Profitnya Plaza Kamera waktu itu lebih besar sedikit aja dari angka itu. Nah ini kok bisa cool ini ya? Jadi wah itu membuka rahasia. Cuma intinya kayak gini sih, waktu itu ada keyakinan aja. Dulu tempatnya terpencil, nggak bisa pasang pelang, bisa naik omsetnya bagus. Dari nol banget sampai bisa dapat income waktu itu mungkin, maksudnya net profitnya di atas 20 juta. Belasan juta lah. Terus tiba-tiba kena cicilan 8 juta. Ini kan ngeri juga kan. Maksudnya kalau kita punya net profit misalnya udah stabil 30-40 juta mungkin tenang lah gitu loh. Tapi ini baru belasan juta, cicilannya 8 juta. Udah keluarga nggak waktu itu? Sudah kan, sudah anak satu. Ngeri-ngeri juga itu ya, ngeri. Jadi
gimana ya? Waktu itu ya mungkin kenekatan pertama sih. Ya udahlah kalau memang jalannya harusnya bisa. Ya udah dibelilah ya, sempet ya utang keluarga juga kalau nggak salah waktu itu. Untuk DP. Untuk renov. Oh. Ya kan karena rumah hancur kan. DP-nya waktu itu uang sendiri. Harusnya uang sendiri sih. Aku juga udah agak lupa ya kalau ditanyain. Cuma keputusan besarnya adalah waktu itu antara income dari bisnis dengan cicilan itu nggak imbang. Maksudnya nyaris gitu loh. Dan ada satu kegoblokan yang fatal banget. Aku ini kan tipe orang yang nggak mau muncul kan. Kalau bisa karya aku dikenal, nama aku dikenal, tapi orang nggak usah tahu aku siapa gitu loh. Terus di balik layar aja lah gitu loh, males ketemu orang. Gobloknya adalah waktu toko Doni itu pakai nama staff, yang namanya Doni tadi. Jadi waktu ngajuin KPR, rekeningnya atas nama Doni semua. Itu kegoblokan fatal lah. Iya. Cuma akhirnya ya aku bisa tunjukkan, maksudnya usahanya kayak gini dan sejak saat itu ya aku ganti ke rekening pribadi kan. Idealismemu akhirnya dikorbankan. Iya, harus nggak bisa kayak gitu. Ya udah akhirnya aku memang harus muncul dan segala macam, ganti nama juga supaya tidak ter-attach dengan satu orang karena kan bahaya kan. Yeah. Maksudnya mending nama perusahaan pemegang saham macam-macam nggak apa-apa, ribut-ribut di pemegang saham. Tapi kalau nama usaha adalah nama salah satu orang, ribut, nggak bisa apa-apa. Maksudnya pemegang saham lain nggak bisa apa-apa gitu. Namanya dia. Gitu. Jadi itu pembelajaran lah. Makanya kalau diomong sekarang nih kenapa kadang kalau melihat sebuah masalah itu kita bisa lihat macam-macam karena kita udah ngalami jenis-jenis kegoblokan itu udah banyak intinya. Jadi akhirnya dinekatin dan syukurnya pas pindah tempat situ naik, berkembang. Jadi ya renovasi dan segala macam. Kalau nggak salah pertengahan 2012 itu pindah. Pertengahan 2012 kalau nggak salah Mei atau Juni gitu kita pindahan. Ngerenovnya itu cuma 3 bulan. Jadi kayak bangun Candi Prambanan deh. Cuma 3 bulan jadi. Toko itu yang sampai sekarang. Itu cuma 3 bulan. Terus kemudian pindahan ya syukurnya tambah rame. Tambah rame berkembang. Akhirnya bisa reappraisal, di reappraisal dapat tambahan duit lagi buat muter lagi. Kamu kan percaya Feng Shui juga kan? Pakai suhu Feng Shui juga waktu itu? 3 tahun lalu nggak ada apa-apa. Sekarang kaya raya. Ini kita kalau ngomong dari sisi ekonomi ya. Ya. Tapi yang 3 tahun kaya raya, sekarang utang di mana-mana juga banyak gitu loh.